Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kembali dengan saya tentunya untuk belajar kimia, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menguraikan cara menyetarakan reaksi redoks bagian pertama, yaitu dengan metode setengah reaksi atau dikenal juga dengan metode ion elektron. Nah, sedikit mengenai arti setara. Bagaimana suatu reaksi dikatakan setara? Maka suatu reaksi kimia dikatakan setara apabila pertama, jumlah atom di ruas kiri atau di sisi reaktan sama dengan jumlah atom di ruas kanan atau produk. Lalu, jumlah muatan di ruas kiri atau di reaktan sama dengan jumlah muatan di ruas kanan atau produk. Ada dua cara menyetarakan reaksi redoks, yaitu yang pertama, metode setengah reaksi yang dikenal juga dengan metode ion elektron. Lalu ada metode kedua, yaitu perubahan bilangan oksidasi dikenal dengan PBO. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membawakan metode pertama, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Metode setengah reaksi atau ion elektron. Prinsipnya adalah jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Contoh 1, suasana asam. Setarakanlah reaksi berikut. Cr2O72 negatif tambah Cu positif menjadi Cr3 positif tambah Cu2 positif. Langkah-langkah yang pertama adalah pisahkan atau bagi reaksi menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, karena kita bagi dua seperti inilah makanya disebut dengan metode setengah reaksi. Gitu ya. Jadi setengah untuk reaksi oksidasi, setengah untuk reaksi reduksi. Nah, kalau menguraikan biloksnya boleh juga untuk melihat mana oksidasi, mana reduksi. Tapi biasanya yang berubah itu adalah unsur-unsur selain O, selain H, gitu ya. Jadi langsung kita lihat. Berarti yang selain O berarti si Cr, baru si Cu, langsung kita bagikan. Ini langkah pertama. Jadi Cr2O7, 2 negatif pasangannya Cr3 positif. Cu positif pasangannya Cu2 positif. Jangan sampai salah pasangan ya. Ini ya. Nah, jadi saya buat ini reduksi, ini oksidasi. Ini kenapa ini reduksi? Karena terjadi pengurangan O ya, masih ingat kan? Kalau reduksi itu berkurangnya O. Nah, ini otomatis sudah oksidasi karena setiap redoks harus ada reaksi oksidasi dan reduksi. Atau dari biloksnya pun boleh kita lihat ya. Di sini biloksnya 1, di sini biloksnya 2. Maka termasuk reaksi oksidasi. Jadi saya singkat RO. Langkah kedua, samakan atom yang biloksnya berubah. Biasanya juga selain H dan selain O. Jadi kita samakan atom yang biloksnya berubah dengan menambah koefisien. Ya, berarti di sini Cr-nya 2, di sini harus kita kali 2. Sementara untuk Cu-nya tidak masalah. Jadi saya tulis langkah kedua demikian ya. Jadi penambahan bilangan 2 ini saja. Lalu langkah ketiga, samakan atom O dengan cara tambahkan molekul H2O pada A, ruas yang kekurangan atom O jika reaksi dalam suasana asam. Yang kedua, ruas yang kelebihan atom O jika reaksi dalam suasana basa. Nah, perhatikan. Untuk soal ini ada petunjuk ya, suasana asam. Itu ya, suasana asam. Nah, kalau suasana asam tadi berarti tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan atom O. Kita perhatikan. Untuk reaksi reduksinya, yang mana yang kekurangan O? Berarti yang sebelah kanannya ya. Nah, sementara untuk oksidasinya tidak perlu. Karena apa? Karena O-nya sudah sama. Sama-sama tidak ada itu maksudnya. Sehingga langkah ketiga, Cr2O7 2 negatif
berubah menjadi Cr3 positif tambah 7H2O karena kekurangannya 7. Ya, kekurangan O di sebelah kanan itu 7, berarti kita tambah 7H2O. Lalu langkah keempat, kita menyamakan atom H. Nah, menyamakan atom H ada dua cara, yaitu dengan cara menambahkan ion H positif pada suasana asam dan menambahkan ion OH negatif pada suasana basa. Karena soal ini adalah suasana asam, berarti kita menambahkan H positif. Biasanya ini berlawanan ya. Ketika sisi kanan kita tambah H2O, maka sisi kiri kita tambahkan H positif. Itu biasanya gitu ya. Jadi lihat, berarti sisi kanan ini jumlah H-nya 14. Sementara sisi kiri ini jumlah H-nya itu tidak ada, berarti kita tambah di sini H positif sebanyak 14. Sementara untuk reaksi oksidasinya tidak perlu. Jadi saya buat demikian. Gitu ya. Kita tambahkan 14 H positif supaya sama jumlah H. Karena konteksnya adalah menyamakan jumlah atom H. Nah, untuk ion OH negatif saya buat di contoh berikutnya ya. Pada suasana basa. Lalu langkah kelima adalah samakan muatan dengan menambah elektron pada sisi yang kelebihan muatan. Jadi mana muatannya yang besar? Ke sisi itulah kita tambah elektron karena elektron bermuatan negatif. Jadi saya buat cara menambah muatannya, perhatikan untuk yang reaksi reduksi muatan di sini 14 positif. Jadi dikalikan ya koefisien dengan muatannya ini. Lalu di sini koefisien dengan muatannya ini. Berarti kalau kita jumlah di sini 14 positif, di sini 2 negatif, sisi ini muatannya 12 positif. Sementara di sisi ini muatannya 6 positif ya. Di sini 0, ini muatannya 0. Nah, berarti sisi mana yang kita tambah elektron? Tentunya sisi kiri, karena muatannya lebih besar. Nah, untuk oksidasi, muatan kiri positif 1, muatan kanan positif 2. Maka elektronnya kita tambah sebelah kanan. Itu tentunya. Kalau untuk reduksi, ingat saja reduksi berarti tambah elektronnya di sebelah kiri. Kalau oksidasi, tambah elektronnya sebelah kanan. Itu dia ya. Maka elektron yang kita tambah untuk reduksi ini, tadi muatannya totalnya ini, sisi kirinya sama dengan 12, muatan totalnya ini 6. Berarti pada sisi kiri harus kita tambah elektron sebanyak 6. Nah, sementara pada oksidasi ini kita tambah elektron sebanyak 1, gitu ya, supaya sama muatannya. Jadi saya buat demikian. Jadi kalau kita hitung muatannya ini nanti sudah sama, yaitu sama-sama 6. Kalau untuk oksidasi muatannya sama-sama 1. Nah, ini. Jadi elektronnya ini sudah kita tambah, baru langkah berikutnya kita samakan elektron. Nah, supaya apa? Supaya nanti ini bisa dicoret di penggabungannya. Nah, kita samakan. Maka untuk cara cepatnya ingat saja, langsung kali silang aja. Berarti ini kita kali 1, ini kita kali 6. Saya buat demikian. Nah, masuklah ke langkah yang terakhir. Kita tinggal menjumlah kedua reaksi. Di awal kita bagi 2 reaksi, di akhir harus kita jumlah lagi. Balik, gitu ya. Berarti saya buat, nah, jadi ini setelah dikali 1, ini setelah dikali 6. Tidak ada masalah ya. Berarti untuk langkah selanjutnya kita jumlahkan. Nah, 6 elektronnya bisa dicoret ini ya. 6 elektron bisa dicoret atau dapat dicoret. Nah, sehingga sisanya kita tulis, itulah reaksi yang sudah setara. Ya, jadi boleh kita cek, Cu-nya ada 6, Cu-nya ada 6, benar. Hanya ada 14 di kiri, hanya juga ada 14 di O-nya di kiri ada 7, sedangkan di kanan juga 7 ya, sama ya. Muatannya boleh kita cek. Di sini 6 positif, di sini 14 positif, di sini 2 negatif. Kalau kita totalkan 6 tambah 4, 20 dikurang 2, berarti 18. Untuk sisi kanan 6 kali 2, 12 tambah 2 kali 3, 18. Berarti reaksi sudah setara. Paham ya? Lalu contoh kedua saya buat dalam bentuk suasana basa. Setarakanlah reaksi berikut. MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4 negatif tambah Pb2 positif. Nah, langkah pertama ingat tadi kita bagi 2 reaksi. Nah, langsung saja ingat. MnO berpasangan dengan MnO4, PbO berpasangan dengan Pb2 positif. Membedakan mana reduksi, mana oksidasi, dari jumlah O-nya pun boleh kita lihat. Atau dari biloxnya boleh dicek ya. Di sini O berkurang berarti reduksi, di sini O bertambah
berarti oksidasi. Langkah kedua, kita samakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Tadi selain H dan selain O. Jadi sama. Jadi langkah pertama, langkah kedua sama. Kenapa? PB-nya udah sama-sama 1, Mn-nya udah sama-sama 1. Lalu langkah ketiga, kita samakan jumlah O dengan cara menambah H2O. Ingat, karena suasana basah, kita tambahkan H2O ke sisi yang berlebih. Perhatikan ya, untuk langkah kedua, ini tadi, sisi O yang berlebih untuk reaksi reduksi adalah sisi kiri. Kelebihannya berapa? 2. Maka itu juga yang kita tambahkan, 2H2O. Untuk oksidasinya, sisi yang berlebih O, sisi kanan. Kelebihan berapa? Kelebihan 3. Maka kita tambah 3H2O. Itu ya alasannya. Lalu langkah keempat, samakan atom H dengan cara menambah OH negatif. Kenapa OH negatif? Karena suasana basah. Jadi saya buat demikian. Ya, berarti menyamakan. H di kiri ada 4, sementara di kanan tidak ada H. Berarti kita tambah OH di kanan sebanyak 4 OH negatif. Ya. Sementara untuk reaksi oksidasi, kalau kita cek di sini. Untuk reaksi oksidasi, coba kita cek. H di kanan ada 6, sementara H di kiri itu tidak ada. Sehingga di sisi kiri kita tambahkan 6 OH negatif. Lalu langkah kelima, kita samakan muatan dengan cara menambah elektron. Nah, ini saya buat muatannya ini 0. Di sini 0. Berarti sebelah kiri 0, di sebelah kanan 2 positif tambah 4 negatif. Kita kalikan ya koefisien ke muatannya. Berarti di kanan muatannya 2 negatif. Maka elektronnya tentunya kita tambah di sebelah kiri ya. Karena reduksi. Berarti 0 dengan 2 negatif. Berarti kita tambah elektron di sebelah kiri sebanyak 2. Untuk oksidasinya kita lihat ini muatannya 0, ini 6 negatif. Ini muatannya negatif 1, ini muatannya 0. Berarti kita totalkan yang kanan negatif 1, yang kiri negatif 6 ya, kan ini 0. Nah, negatif 6 dengan negatif 1, berarti elektron kita tambah sebelah banyak 5 ya, jadi saya tulis demikian. Nah, kita samakan elektronnya, tinggal kali silang saja. Yang atas kali 5, yang bawah kali 2, lalu kita jumlahkan. Jadi langkah ke-6-nya, ini kita kali 5, inilah hasilnya. Ini kita kali 2, ini hasilnya ya. Nah, jadi kita coret elektronnya. Nah, karena elektronnya sudah sama, ingat prinsip di setengah reaksi tadi, jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi harus sama dengan elektron yang diserap pada reduksi. Jadi elektronnya bisa kita coret. Nah, setelah kita coret, kita jumlah. Maka diperolehlah hasil akhir reaksi setaranya 5 PbO2 tambah 2 MnO tambah 4 H2O menjadi 5 Pb2 positif tambah 2 MnO4 negatif tambah 8 OH negatif. Jadi boleh dicek ya, reaksinya sudah setara, jumlah atomnya sama kiri dengan kanan, jumlah muatannya juga sama kiri dengan kanan. Demikian. Lalu contoh ketiga saya buat, yaitu contoh reaksi autoredox. Itu ya, contoh yang ketiga autoredox. Masih ingat kan, kalau autoredox berarti satu unsur di dalam reaksi mengalami perubahan naik dan turun. Contoh, IO3 negatif tambah I negatif berubah menjadi I2 dalam suasana asam. Langkah pertama, kita bagi reaksi menjadi 2. Berarti IO3 pasangannya I2, I negatif pasangannya I2. Nah, jadi sama pasangannya ya. Langkah kedua, kita samakan atom selain O dan selain H, atau atom yang biloksnya berubah. Itu tadi ya langkahnya, yaitu si I-nya kita samakan. Ini kita kali 2, ini kita kali 2. Langkah ketiga, kita samakan jumlah O. Nah, untuk reaksi reduksi, O-nya ada 6, di sebelah kanan itu 0. Berarti kalau suasana asam kita tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan. Berarti kita tambah H2O di sini sebanyak 6 kalau suasana asam. Gitu ya. Nah, sementara untuk reaksi oksidasinya tidak perlu karena sama-sama tidak punya O. Jadi buat demikian. Nah, untuk selanjutnya kita samakan jumlah atom H dengan cara menambahkan ion H positif. Ingat, suasana asam berarti
pasangan H2O-nya adalah ion H positif. Nah, ion H positif yang kita tambahkan itu ya sesuai dengan kekurangannya. Berarti di sini H ada 12, berarti di sini kurang 12 H-nya kan? Berarti kita tambah 12 H positif di sini. Untuk oksidasinya tidak perlu. Maka diperoleh 12 H positif tambah 2 IO3 negatif berubah menjadi I2 tambah 6 H2O. Untuk reaksi oksidasinya tetap. Langkah kelima, kita samakan muatan. Ingat, menyamakan muatan berarti menambah elektron. Kalau reduksi berarti di sini elektronnya kan? Kalau oksidasi di kanan elektronnya. Lihat muatannya. Muatan di sini 12 positif. Muatan di sini 2 negatif. Berarti total di kiri muatannya adalah 10 positif. Di kanan 0. Berarti elektronnya kita tambah nanti di sebelah kirinya ini sebanyak berapa? 10 elektron. Lalu untuk oksidasinya, muatan di kiri 2 negatif, muatan di kanan 0. Berarti kita tambah elektron di sebelah kanan sebanyak 2. Saya buat demikian. Pas ya? Si kiri tambah 10 elektron, di kanan tambah 2 elektron. Berarti kita samakan elektronnya. Nah, sebenarnya boleh saja ini kita kali 2, ini kita kali 10, gitu ya. Tapi kita perkecil bilangannya. Nah, berarti ini kita kali 1, reduksinya, maka oksidasinya kita kali 5 ya. Nah, setelah elektronnya kita samakan, lalu kita jumlah. Ya, kita jumlah, elektronnya kan boleh dicoret ini ya, boleh mati. Maka diperoleh untuk sebelah kiri berarti 12 H positif tambah 2 IO3 negatif tambah 10 I negatif. Sementara sebelah kanan ini kan I2-nya ada 2 ya. Di atas jumlahnya 1, di bawah jumlahnya 5. Berarti kita gabung aja menjadi 6 I2. Lalu ditambah dengan 6 H2O. Maka diperoleh hasil reaksi dalam bentuk setara. Kira-kira mudah ya? Oke, baik. Setelah ini ada latihan soal. Oke, baiklah. Berikut ada latihan soal. Tentunya untuk melatih Anda menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Coba dikerjakan. Jadi dalam soal sudah diberi petunjuk suasananya. Ya, coba disetarakan. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Tentunya semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini akan semakin paham dengan materi kimia. Tentunya juga senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.